Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kuliah kita, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum mim sukun dan mim nun bertasydid. Jadi di sini saya akan membahas khusus yang ada kaitannya dengan mim, ya, yaitu mim sukun serta mim dan nun yang bertasydid. Nah, kebanyakan dari materi saya itu saya ambil di buku ilmu tajwid praktis atau ilmu tajwid karangan Kiai Imam Syarkasi. Kalau ilmu tajwid praktis karangan Muhammad Amri. Itu yang banyak saya jadikan materi dalam presentasi atau kuliah, yang mana itu simpel dan itu mudah untuk difahami, ringkas. Nah, maka pada kesempatan kali ini tidak berlama-lama dan kita lanjutkan kuliah kita. Simak materinya baik-baik. Saya ulangi lagi, ini adalah apa yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang mim sukun, mim bertasydid, nun bertasydid. Nah, kenapa? Agar saya sendirikan seperti ini mudah dipahami dan kita juga mudah untuk mempraktekannya. Karena apa? Karena bahasa Arab dan bahasa Al-Quran, ya, khususnya bahasa Al-Quran ini mempunyai keunikan dan kekhususan tersendiri, makanya disebut mukjizat. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang mim sukun, hukum mim sukun. Mim sukun adalah huruf mim yang tidak berharokat, ya, tidak berubah ketika wasol atau wakof. Wasol itu bersambung, wakof itu berhenti. Baik sukunnya asli ataupun tambahan, atau maupun tambahan, terletak di tengah maupun di akhir kalimat. Jadi hukum mim sukun ini mutlak, ya. Mutlak dalam artian baik di tengah ataupun ketika berhenti, baik di akhir kalimat ataupun di tengah kalimat, baik itu asli ataupun tambahan. Nah, hukum apabila terjadi mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, maka hukumnya terbagi menjadi 3, yaitu, nah ini yang pertama. Yang pertama namanya ikhfa syafawi. Ikhfa artinya itu samar, syafawi artinya samar di mulut, gitu ya. Yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba. Jadi hanya 2 ini, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Kemudian cara membacanya, mim sukun tampak samar disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung. Nah, contoh. Ini contoh langsung saja, ya. Nah, di sini kita bisa perhatikan hurufnya adalah ba. Ya, huruf ba bertemu dengan mim. Nah, ini huruf yang huruf mim bertemu dengan ba, gitu ya. Khusus ba saja. Contoh yang pertama, wa ma hum bimu'minin. Jadi nya, ya gitu ya. Wa ma hum, itu humnya itu harus ada dengungnya, 2 ketukan atau 2 harokat. Wa ma hum bimu'minin, gitu ya. Nah, karena apa? Harus ada dengungnya, disertai dengan dengung. Jadi mim sukun tampak samar saja karena kita sudah langsung menginjak istilahnya, ya, ke huruf ba. Wa ma hum bimu'minin. Nah, yang kedua, contoh wa hum bil akhirah. Selanjutnya fahkum bainahum. Fahkum bainahum. Jadi ada gunnahnya, ada dengungnya yang keluar
sedikit nafas dari hidung. Oke. Kemudian selanjutnya ada namanya idgham mislain. Idgham mislain itu nama lainnya adalah idgham mimi atau idgham mutamasilain. Yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim yang berharokat. Ingat ya, ini mimnya sukun, kemudian bertemu dengan mim yang berharokat. Baik itu mamimu. Nah, kemudian cara membacanya harus disertai dengan gunnah. Harus disertai dengan dengung. Contoh. Nah, ini huruf mimnya. Ini contohnya. Nah, kam min fi'atin. Jadi yang membacanya ini disertai dengan gunnah 2 harokat. Hampir sama dengan ikhfa tadi yang sebelumnya. Khalaqalakum ma fil ard. Kemudian selanjutnya amman assasa. Jadi di sini dengungnya 2 harokatnya, 2 ketukan tadi. Cuman yang di sini hampir sama jika kita mendengarkan. Nah, di sini karena apa? Karena yang huruf mimnya itu bertemu dengan huruf mim juga. Jadi hampir-hampir sama. Nah, kemudian selanjutnya adalah idhar syafawi. Idhar artinya itu jelas ya. Syafawi mulut, jelas di mulutnya. Idhar syafawi yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Nah, selain huruf mim dan ba. Kemudian cara membacanya mim sukun tanpa jelas, tanpa gunnah, tanpa dengung, gitu ya. Tanpa dengung. Nah, karena huruf hijaiyah itu ada 29, kemudian selain huruf mim dan ba, tadi karena sudah kita bahas, maka di sini tidak saya contohkan semua, saya akan mengambil beberapa huruf saja. Nah, idhar syafawi di sini jelas tidak ada dengungan. Kalau tadi gitu ya, ada itunya, ada dengungnya, ada gunnahnya. Nah, kalau yang ini contoh. Yang pertama hamzah. Huruf idhar syafawi, hamzah. Alaikum anfusakum. Nah, gitu. Jadi tidak ada itunya ya. Yang kedua tak, coba. Takuluna. Langsung gitu. Takuluna. Yang tak. Marji'ukum summa. Marji'ukum summa. Nah, jadi tidak ada ya, enggak ada. Kemudian jim, contoh yang jim. Wa ma ja'alnahum jasad. Wa ma ja'alnahum jasad. Yang ha, am hasiba, gitu ya. Am hasiba. Jadi di sini tidak ada dengung-dengungan, nggak ada. Am hasiba, enggak. Am hasiba, langsung begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita akan menginjak pada hukum mim dan nun bertasydid. Mim dan nun bertasydid dikenal dengan istilah gunnah musyaddadah. Dengung yang sangat gitu ya, gunnah musyaddadah. Setiap mim dan nun bertasydid harus digunnahkan gitu ya.
harus didengungkan dengan panjang durasi 2 harokat. Kemudian cara untuk mengukur lama gunnahnya yaitu dengan metode ketukan atau lainnya. Dengan metode ketukan atau biasanya genggaman jari atau biasanya ketukan atau pakai detik, nah, gitu ya. Biasanya 2 detik. Nah, berikut contoh mim dan nun bertasdid. Nah, oke, kita langsung ke contohnya. Yang mim bertasdid ini, nah, contoh ya, huruf gunnah. Mari kita hitung. Hammalatal hatab. Sekali lagi. Hammalatal hatab. Yang kedua. Hammazat. Maaf. Yang kedua. Hammazim masya. Hammazim masya. Selanjutnya yang ketiga, fil yammi. Fil yammi. Nah, di sini gunnahnya itu ditekankan sekali. Musyaddadah, gunnah yang musyaddadah, yang sangat ditekankan sekali. Hammalatal hatab. Hammazim masya. Fil yammi. Ini adalah contoh yang mim bertasdid. Nah, sekarang kita yang nun bertasdid. Nah, nun di sini baik itu di dalam 1 kalimat atau 2 kalimat. Ini dalam 2 kalimat ya. Ini dalam 1 kalimat. Nah, coba kita baca. Bin nafsi, gitu ya. Minal jinnati wan nas. Latus alunna. Latus alunna. Nah, ini pakai ketukan seperti itu. Intinya ada di sini ada upaya untuk gunnah, untuk mentasdidkan huruf tersebut. Agar apa? Agar kita memberikan sesuatu ya, bacaan Quran itu sesuai aturannya, tidak seperti apa yang kita inginkan, tidak sesuai aturannya. Nah, adik-adik sekalian, inilah dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ingat ya adik-adik, yang namanya belajar Al-Quran itu bertahap, kemudian diamalkan ya. Diamalkan, dan diamalkan. Kalian membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, dengan bacaan yang pelan, walaupun kalian tidak memahami isi Al-Quran tersebut, kalian akan mendapatkan ketenangan hati yang luar biasa, akan mendapatkan kembalian atau mendapatkan anugerah yang luar biasa di hati kalian. Beda dengan membaca Al-Quran itu cepat selesai, cepat khatam, dan lain sebagainya. Nah, maka luangkan waktu dalam beberapa menit untuk membaca Al-Quran dengan baik. Nah, demikian dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi atau masukkan di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.